Oke, sudah memasuki hari Kamis dan kita masih belum lihat tanda-tanda reopening dari pemerintahan Amerika, tapi ada kabar bagus. Setidaknya sampai nanti malam, mungkin kita perlu pastikan terlebih dulu apakah ini menjadi kabar bagus atau tidak. Yang jelas, kalau Anda mengecek Economic Calendar, malam nanti akan ada rilis data ini kaitannya dengan jobless claim yang sempat ditunda atau di-cancel minggu lalu. Jadi patokannya adalah apakah data malam ini dirilis? Kalau ya, berarti ada kabar bagus juga, yaitu data non-farm payroll kemungkinan akan menyusul besok malam. Nah, tapi sebelum itu, ini dia apa yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Oke, faktor penggerak market datang pertama itu adalah dari masalah situasi politik di Prancis yang kemarin sempat kita singgung, dan itu pula yang membuat kenapa euro mengalami tekanan, padahal ECB jelas-jelas tidak melakukan penurunan ataupun tidak berjanji untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Nah, ternyata situasi politik dari Prancis ini yang membuat posisi tersebut tertekan. Jadi pada dasarnya terjadi ketidakpastian ataupun ketidakstabilan ini akibat dari pemerintahan Prancis, di mana Perdana Menteri Prancis mengundurkan diri sehingga Presiden Macron terpaksa harus menunjuk Perdana Menteri baru. Nah, yang kedua datang dari masalah geopolitik yang kali ini kita lihat kabar bagus yang sebetulnya sudah sempat kita duga kemarin, yaitu kaitannya dengan kemungkinan perdamaian antara Israel dan Hamas, dan dalam waktu beberapa jam ke depan kita akan lihat penandatanganan dan juga sekaligus eksekusi. Apakah nantinya akan terjadi pertukaran tawanan ataupun bahkan sandera? Nah, itu yang perlu kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, yang ketiga datang dari Scott Bessent yang dikabarkan sudah selesai melakukan interogasi ataupun interview kepada kandidat-kandidat yang dianggap kompeten untuk menggantikan Powell di posisinya sebagai ketua Federal Reserve. Nah, kira-kira siapa yang akan menjadi calon utama? Sampai saat ini mungkin menjadi pertanyaan adalah kapan posisi Powell akan digantikan. Karena sampai detik ini harusnya Powell masih relatif safe. Apalagi dengan pemangkasan suku bunga di bulan September kemarin. Tapi kita lihat ya, apakah ini akan menjadi tanda-tanda bahwa Powell bisa selesai sebelum waktunya. Oke, yang pertama dari politik Prancis yang kita lihat adalah pengunduran diri secara tiba-tiba dari Perdana Menteri Sébastien Lecornu. Ini dilakukan akibat perselisihan ataupun perbedaan pandangan dengan Presiden Macron kaitannya dengan penunjukan kabinet. Alhasil Lecornu mengundurkan diri dan kemudian Presiden Prancis mencoba untuk melakukan pemilu dadakan. Tapi ternyata ditolak mentah-mentah oleh parlemen dan akhirnya membuat Presiden Prancis Emmanuel Macron harus menunjuk langsung siapa yang akan menggantikan Lecornu. Nah, kalau misalkan lihat seperti ini, sepertinya kita masih melihat dalam 1 atau 2 hari ke depan. Karena Macron sendiri kemungkinan baru akan melakukan penunjukan tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Ya, kita tinggal tunggu apakah dari situ nantinya akan terjadi kestabilan atau tidak. Yang jelas pembahasan terkait dengan rancangan ataupun anggaran untuk Prancis sampai akhir tahun 2025 kelihatannya masih terhambat. Dan ini yang membuat kenapa euro mengalami penyusutan ataupun penurunan. Nah, nanti kita akan lihat posisinya siapa yang akan menggantikan dan bagaimana dampak dari market. Apakah setuju atau tidak setuju dengan siapa yang ditunjuk oleh Macron. Kemudian terkait dengan perdamaian atau rencana perdamaian, seperti yang kita ketahui dari sejak akhir pekan kemarin, proposal 20 poin yang diajukan oleh Trump sepertinya sudah mendapatkan persetujuan ataupun kesepakatan dari Hamas dan juga Israel. Kita sudah tahu ini akan terjadi perdamaian, so sebetulnya tidak menjadi agenda yang mengejutkan. Tapi yang jelas, yang perlu diperhatikan nanti itu adalah kaitannya dengan proses apa yang akan dilakukan dalam 1 hingga 3 hari ke depan. Ya, 72 jam ke depan setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, maka Hamas ataupun Israel wajib untuk melakukan tugasnya. Dan yang pertama kali akan dilakukan adalah Israel, di mana mereka akan menarik pasukan dari jalur Gaza. Lalu kemudian dilanjutkan dengan dalam 72 jam ke depan berarti Hamas harus menyerahkan sandera. Itu berarti paling cepat sandera harus dirilis kurang lebih di hari Sabtu atau paling lambat itu adalah di hari Senin. So, kalau misalkan ternyata di antara Sabtu dan sampai ke akhir pekan itu terjadi kendala, maka kita tahu di hari Senin akan terjadi apa. Tapi untuk sementara waktu ini, market kecenderungannya optimis bahwa ini selesai dan berarti ada perdamaian, berarti salah satu dari poin ketidakpastian geopolitik setidaknya sudah terlerai. Nah, dampaknya Anda bisa lihat tadi pagi emas mengalami penurunan sangat cepat dari level 4040 menjadi level 4000. Tapi dia langsung kembali bangkit atau mulai kenaikan. Ya, saya rasa ini cukup wajar kalau secara teknis profit taking ataupun ya kendala dari geopolitik yang reda
maka safe haven relatif sedikit dilepas. Nah, tapi tidak secara keseluruhan, karena di sisi lain faktor fundamental lain pun masih tetap mendukung kepada kenaikan emas. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dari catatan-catatan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir atau bahkan sampai 2 minggu terakhir, kita selalu melihat penurunan tajam pada emas yang sangat cepat, itu dibalikan dengan kenaikan tajam juga. Sehingga pada nantinya kita akan melihat dari sisi teknis pun kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung kenaikan tersebut. Nah, terkait dengan interview yang dilakukan oleh Scott Bessent terhadap beberapa kandidat calon pengganti Powell, ada beberapa kandidat yang cukup kuat yang sampai saat ini masih sesuai dengan catatan kita 1 bulan yang lalu, yaitu kaitannya dengan Christopher Waller, kemudian Kevin Walsh, dan juga Kevin Hassett. Ketiganya adalah calon kandidat kuat. Lalu kemudian ada tambah lagi dari CEO BlackRock, yaitu Rick Rieder, yang kemungkinan juga akan menjadi calon pengganti Powell. Kira-kira siapa yang akan terpilih? Kita masih belum lihat siapa, karena Bessent sendiri masih merahasiakan ini, dan kita juga belum tahu apakah Powell akan segera diganti atau menunggu waktunya. Karena kalau misalkan menunggu waktunya, berarti termnya Powell itu baru akan berakhir di bulan Mei 2026. Sementara dengan adanya kandidat atau pengganti kandidat, maka kemungkinan bisa saja Powell berakhir lebih cepat. Dan dugaan sementara itulah di bulan Januari. Tapi apakah Trump akan menantikan sampai selama itu, atau mungkin kita akan dapatkan kejutan dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin menjelang akhir tahun 2025. Nah, yang sementara kita ketahui di sini adalah beberapa agenda yang dilakukan oleh Scott Bessent kaitannya dengan pertanyaan yang lebih menuju atau tertuju kepada masalah suku bunga, termasuk juga pendapat mereka atau para kandidat ini terhadap pernyataan Scott Bessent beberapa waktu lalu. Ini kaitannya dengan reformasi di jajaran Federal Reserve. Nah, kalau misalkan kita lihat dari apa yang terjadi, maka seharusnya konteksnya ini mungkin akan mencari calon kandidat yang lebih setuju kepada penurunan suku bunga dan yang diinginkan oleh Trump. Jadi kita akan lihat ke depan siapa yang akan menjadi calon kuat, dan juga sekaligus apakah ketua Fed nantinya akan relatif lebih nurut dengan Trump untuk menurunkan suku bunga, atau mereka akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi seperti yang sudah dilakukan oleh Powell. Nah, fokus untuk hari ini, selain tentunya kita masih menantikan kepastian data ekonomi, kita juga perlu melihat dari pernyataan para pejabat Fed, yaitu ada Powell dan juga Michelle Bowman. Khususnya di sini adalah kalau misalnya kita perhatikan agenda utama itu adalah terkait dengan Community Bank Sector, yang kemungkinan seharusnya ini tidak menjadi agenda penting bagi pasar, yang kemungkinan tidak akan membahas terkait dengan kebijakan moneter yang diambil Fed. Tapi ada baiknya juga kita tetap memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Powell, apalagi dengan mungkin kita bicara tentang kemungkinan dia mundur ataupun pengunduran diri ataupun dipecat. Nah, atau mungkin saja kita cuma bahas atau melihat dia terkait dengan pernyataan untuk masalah shutdown ini, apakah akan mengganggu ekonomi apa tidak. Tapi yang jelas di sini yang cukup menarik adalah Michelle Bowman. Di acara yang sama, dia akan memberikan pidato, dan itu adalah hanya sekitar 10 menit. Lalu kemudian dia akan lanjut dengan sesi tanya jawab bersama Scott Bessent. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah Michelle Bowman juga akan menjadi salah satu kandidat pengganti Powell. Kalau merujuk kepada data bulan lalu, Bowman ya termasuk salah satu yang mungkin diperhitungkan sebagai kandidat calon pengganti Powell. Jadi kita akan tunggu apa gebrakan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kemudian untuk data ekonomi sendiri, hari ini berarti kita cantumkan ada 3 agenda. Yang pertama datang dari Powell, yang kedua datang dari data ekonomi, initial jobs claim, dan yang ketiga adalah dari Bowman speak. Nah, cuman catatannya khusus untuk data ekonomi, yaitu kaitannya dengan initial jobs claim, Anda sepertinya perlu mengecek kembali, recheck ulang, terutama di jam 19.00 sampai 19.25, atau paling telat 15 menit sebelum data dirilis 19.30, apakah data ini masih tetap tercantum di dalam ekonomi kalender apa tidak. Kalau ya, berarti kita akan dapatkan data ekonomi, dan itu berarti rilis sesuai dengan agenda yang awal, dan kemungkinan itu juga kabar bagus untuk besok malam, berarti akan terjadi rilis data untuk non-farm payroll. Tapi sebaliknya, kalau misalkan sampai 19.20 atau 19.25 ternyata data hilang dari ekonomi kalender, berarti data ekonomi belum akan muncul persis dengan minggu lalu waktu pertama kalinya diumumkan shutdown. Dan terlebih dengan kondisi shutdown yang masih berjalan, saya rasa sangat memungkinkan ini adalah data yang masih tetap dipertanyakan. Apakah betul-betul akan dirilis atau dia akan kembali disuspend ataupun ditunda. Nah, tentunya yang akan menarik adalah 2 data ini, initial jobs claim dan juga terkait dengan data non-farm payroll besok malam.